Oke teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih, saya jarang upload. Ya, ada hal yang memang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Jadi buat teman-teman yang pernah dapat notif ketika disuruh popdar online, pembahasannya mohon disimak. Karena ini Gurek Nego juga sudah ada di beberapa tempat. Namun di Jabodetabek ini belum pasti kapan adanya. Tinggal kita nunggu undangan kopdar online-nya akan dibahas atau belum. Nah, ini ada contoh ketika kita mungkin dapat undangan kopdar online lewat aplikasi GoPartner, terus kita mengikuti aturan lewat Zoom. Setelah itu tampilannya akan seperti ini, yang dimana intinya bukan di daerah Jabodetabek ya teman-teman. Nah, ketika dapat undangan seperti ini, pembahasannya hampir sama sistemnya seperti Grab ataupun InDriver. Ini yang dirugikan siapa? Ya pasti ada plus dan minus. Plusnya ketika kita nego harga, ketika mungkin posisi hujan, kita bisa naikkan tarif dari diri kita sendiri. Jadi gini teman-teman, contohnya mungkin seperti ini. Ini saya ambil di Grab ya. Misalkan dari customer itu menawarkan harga sekian 8.100, itu terima persis. Mungkin dari customer bisa bayarnya 12.000 atau 13.000. Potongannya yang mungkin kita nggak tahu, masih 20% atau sama seperti InDriver yaitu 10%. Kita tinggal tunggu beberapa untuk kedepannya, atau tinggal nunggu waktu ya. Nah, kita tinggal terima atau tidak, terima dengan 8.100 atau kita bisa dibilang tawar lagi 7.300 ataupun kita bisa milih 9.400. Ini buat contoh. Nah, yang jadi pertanyaan, mungkin ketika sudah dapat notif seperti itu terus kita mengikuti aturan, ini buat gambaran saja ya. Ini salah satu gambar contoh yang namanya nomor 1 itu adalah customer-nya. Terus di sini ada beberapa driver dari nomor 1 sampai 5. Dari customer 1 order, misalkan nawar dengan pasang harga yaitu 15.000 atau 12.000 buat contoh. Nah, otomatis kalau mainnya manual, semua driver contohnya dari 5 driver ini manual, otomatis kan semuanya akan masuk ke 5 driver tersebut. Harganya sesuai dari customer. Misalkan 12.000 ya. Setiap driver dari nomor 1 sampai 5 itu 12.000 semua. Tinggal dari driver nomor 1 sampai 5 itu mau nyocol apa enggak. Setiap driver itu berhak masang tarif sedia atau setuju dengan tarif customer ataupun dengan keinginan sebagai driver tersendiri. Jadi plus minusnya adalah ketika kita mungkin auto bid. Jadi ketika ada orderan masuk, nah, otomatis langsung masuk secara otomatis karena kita sistemnya auto bid. Kita nggak bisa tawar-tawar lagi. Karena kalau sudah auto bid itu udah nguji orderan apa aja masuk, kita udah nggak bisa nawar dan kita terima dengan pendapatan segitu. Tapi ingat teman-teman, intinya ada banyak hal yang mungkin saya sampaikan. Salah satunya ini ketika popdar online, kita akan mendapatkan info-info penting. Tapi yang masih bertahan di Gojek, saya sarankan ya tetap semangat dan bisa jadi harus mencari pekerjaan yang lain. Jadi benar-benar dunia online tuh kalau bisa dibuat untuk sampingan. Kalau buat fokus itu bonus sudah nggak ada. Terus kita perawatan motor juga dari diri kita sendiri. Terus paketan, bensin, makan, minum, belum lagi jajan ataupun kita merokok. Nah, poin di sini mungkin yang saya sampaikan nggak terlalu banyak. Karena ketika dapat undangan kopdar online, kita ikuti lewat Zoom, terus kita dapat info terbaru dari Gojek. Karena hostnya itu dari orang kantor langsung. Setelah itu kita ngikuti, kita juga bisa isi saran atau ngasih masukan ke hostnya. Dan dari contoh di atas, yang mungkin teman-teman belum tahu, dan saya juga ingin bertanya kepada rekan-rekan semua, seberapa setujukah kalian dengan tarif yang sekarang ini? Ataupun dengan adanya sistem
lelang ataupun nego. Karena memang di Jabodetabek ini belum ada program seperti itu. Ini ada di kota lain, cuman kalau di kota lain sudah ada perkembangan, pasti merembet ke tempat lain. Seperti di Jabodetabek ini, mungkin sekarang ini ada nego buat sistem lelang dari Gojek yang seperti interior belum diadakan. Tapi kalau sudah dapat undangan kopdar dan pembahasannya seperti itu, nah tidak lama lagi pasti akan diterapkan sistemnya seperti itu. Jadi dari server atau kantor sudah nggak neko-neko lagi. Driver juga nggak mungkin demo karena kita yang nentuin harga. Ya, intinya dari aturan pemerintah kan sudah dipatokin. Kalau harga transportasi buat online itu sekian, makanya dari Gojek pun tidak berani untuk menurunkan tarif, yaitu tinggal dari customer yang beraninya harga segini, dan kita sebagai driver ketika ada orderan masuk dengan tarif segitu, kita mau menerima atau tidak. Kalau kita tidak mau menerima dan harga segitu, kita boleh pilih tawar lagi dengan harga semampunya kita atau semaunya kita. Tapi ingat, apa yang kita kasih harga segitu mungkin customer nggak mau, karena kita nggak munafik ya teman-teman. Sebagai customer pasti milih yang termurah, pelayanan juga sama terbaik. Dan mungkin info yang saya sampaikan kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, jika ada kata-kata yang mungkin kurang pas, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Jangan lupa ya untuk kritik dan sarannya buat di channel saya ini, karena setiap kritikan atau sebuah masukan itu adalah hal yang berharga buat saya pribadi, apalagi untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik. Karena prinsip saya, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan dari kemarin kalau bisa yang sudah-sudah kita lupakan. Intinya kita harus fokus ke depan, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan boleh tulis di komentar sedetail-detailnya, karena di channel saya ini atau di video saya ini itu pembahasannya hanya seputar ojek online. Dan mungkin untuk kedepannya ada beberapa para customer ataupun para netizen ataupun teman-teman seperjuangan yang sudah berkomentar dan belum saya balas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, karena tanpa adanya kalian, channel saya ini itu tidak ada apa-apanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.